Cuman kebetulan saat ini ada 3 dari Indonesia, seperti itu. Oke. Nah, awal apa yang menyulitkan dong ketika PON dan Naya masuk ke sini? Kan pasti ada perbedaan budaya dan sebagainya kan. Bagaimana PON sama Naya bisa menyesuaikan diri dengan Indonesia? Tapi kok sehari-hari kalian berinteraksinya pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Everything. Bahasa isyarat. Everything. Art we talk everything. Semua bahasa digabung-gabung. Mereka udah lumayan ngerti bahasa Indonesia Oke, juga. yang penting ngerti lah ya. Maksudnya dalam artian halo Rek, ya apa kabar? Bertemu lagi di Ruang Jujur Jawa Pos bersama saya, Dimas Ginanjar. Hari ini kita kedatangan tamu yang menarik banget. Idol group yang lahir di Indonesia tapi bawa banyak cerita karena membernya nggak hanya dari Indonesia. Ada juga yang dari Amerika dan juga dari Thailand. Saat ini mereka mau berumur 1 tahun, mau merayakan ulang tahunnya yang ke-1. Nah, kita akan berkenalan lebih dekat dengan mereka. Inilah Papillon. Halo. Hai. Halo semuanya. Terima kasih sudah hadir di Jawa Pos. Thank you Aku udah undang kami. Oke, sebelum kita mulai, minta tolong untuk ini dong, bisa nggak dikenalin ke penonton kita? Barangkali ada yang belum kenal gitu. Siapa aja yang datang sekarang? Dan mungkin dimulai dari Angel terlebih dahulu. Halo semuanya, nama aku Angel, aku dari Indonesia. Angel. Halo. Halo. Halo semuanya, nama aku Farah. Aku dari Indonesia. Hai Farah. Hi, my name is Naya and I'm from America. Hi Naya. Hello. Hello everyone, my name is Pona from Thailand. Hai Bon. Hai, aku Nova dari Indonesia. Hai Nova. Oke, halo semuanya. Menarik banget ini. Tapi aku mau tanya nih sebenarnya. 1 tahun ulang tahunnya kalian itu sebenarnya dihitung pas ketika rilis Pas to Button gitu, atau ketika malah showcase-nya pertama sih di Agustus? Showcase ya. Showcase ya. Oke, jadi hitungannya kalian 1 tahun nanti itu di Agustus, 7 Agustus itu. Oke, nah dalam hampir 1 tahun ini ada perubahan besar apa sih kalian sebagai grup ketika sudah bersama-sama hampir lebih dari setengah tahun ini kan? Apa yang ada yang kalian rasakan pertama ini? Kalau aku sih dari sebelum debut sama setelahnya, aku rasa kalau sebelum debut tuh waktu untuk kayak waktu sama keluarga tuh lebih banyak gitu, sama teman lebih banyak. Cuma setelah debut kita lebih compact waktunya, jadi jarang ketemu keluarga. Berapa lama kalian sebenarnya dulu itu menyiapkan waktu sampai akhirnya memutuskan untuk ini saat yang pas untuk debut nih? Kita sendiri training itu beda-beda setiap orang. Aku sama Kak Farah itu kita 2024 awal. Masuk kita berdua dulu training. Di bulan Juli 2024 came from Thailand. Mereka berdua. Baru Kak Angel di akhir 2024. Oke, yang paling akhir Angel. Nah, kenapa kok bisa sampai ada perbedaan itu? Bahkan bisa dikatakan malah Farah dan Nova sebagai yang awal nih. Hampir 1 tahun sebelum sampai debut kan? Ya, akhirnya sekarang kita ada audisi dulu. Dari berbagai negara. Nggak cuma dari Thailand doang. Kalau nggak salah dari Vietnam atau dan lain sebagainya, negara lain juga ada. Cuman memang yang the best dipilihnya dari Thailand. Akhirnya Pon dan Naya yang akhirnya bergabung. Nah konsepnya sebenarnya Papillon ini seperti apa gitu? Kenapa kok akhirnya perlu ada member dari luar negeri juga seperti itu? Kenapa nggak hanya Indonesia? Konsepnya seperti apa sih Papillon ini? Kita dari awal sih memang grupnya dibentuk tuh internasional. Jadi ada dari berbagai negara juga, dan kita scouting juga dari kebetulan aja 3 dari Indonesia gitu. Jadi bukan di planning sebenarnya kayak Indonesianya berapa, Thailandnya berapa orang. Gitu. Jadi memang awalnya pokoknya yang penting mau bikin idol group yang untuk internasional, jadi harus ada member dari luar negeri dan nggak ada planning berapa harus ada Indonesianya seperti itu. Cuman kebetulan saat ini ada 3 dari Indonesia seperti itu. Nah, awal apa yang menyulitkan dong ketika PON dan Naya masuk ke sini? Kan pasti ada perbedaan budaya dan sebagainya kan. Bagaimana PON sama Naya bisa menyesuaikan diri dengan Indonesia? Culture shock or something. When you first move. First move. When you move What do you here. think about Jakarta maybe or our culture
something like that. Cheese and chocolate. Okay. Oh yeah, Keju coklat. Cheese and what? For Why? me, cheese and chocolate should be separate. Oh, Cheese should be Bisa savory, and Yeah, then it's obviously- chocolate should be Okay. sweet. But yeah. Indonesia it's mixed Gabung. mixed up, yeah. Yes, and I'm like, what? What is this? Apa Pipon? What about pork? I don't know. What- I don't have a thing. Cause like I think Jakarta don't really different from Bangkok. Okay, it's not so Like that. different, right? Yeah, not really. Oke. Tapi terus setelah nih latihan berarti total kalian bersama berapa lama sampai akhirnya debut itu? Beberapa hampir setengah tahun ya. Setengah tahun. Ya? Kita 2 tahun. Iya, kita hampir 2 Oh, oke. tahun. Beda-beda sih tiap Iya. lagunya. Lebih banyak pada vokal atau performer waktu itu. Adil dance Bareng. Dan selain itu bareng. Setiap Bahkan hari. setiap latihannya juga porsinya sama. Iya. Nggak mengutamakan di perform dulu atau di vokal seperti itu. Ada kelas-kelas lain juga kayak ini dapat kelas bahasa Indonesia, pernah oke. dapat Sempat kelas bahasa Jepang juga. iya bahasa Jepang, sempat di PR training juga of course. Not me, saya sekolah. Iya. Kalau ada bahasa Jepang juga memang grand design-nya nih dari Papillon sendiri akan kemana sih sebenarnya? Ada negara tertentu yang kita kenal atau region yang memang jadi market utama yang akan disasar? Apakah memang kayak Southeast Asia gitu atau Asia atau memang pure global yang akan jadi marketnya Papillon ini nanti? For target, we of course global. Oke. Tapi untuk tadi kenapa belajar bahasa Jepang karena dia mau aja. Oh gitu. Iya. Kirain ada karena memang mau expand Iya, ke kalau sana. Kak Angel Chinese Iya. kayak. Oke. Aku mungkin karena kita internationally bahasanya juga banyak, jadi mau jangkau banyak negara juga kan harus ada minimal satu perwakilan Iya. yang bisa Iya. gitu Betul. kan. Oke. Misalnya Thailand, automatically PON Iya. bakal jadi spokesperson-nya. Oke. Naya juga bisa bahasa Naya, Jepang. iya. Jadi Oke. ke Thailand juga. Yes. Oke. Iya. I see. Kalau ke Amerika spokesperson-nya pasti dia Iya, gitu. oke. Kalau menjangkau China atau Taiwan mungkin pakai aku. Oke. Tapi kok sehari-hari kalian berinteraksinya pakai bahasa Bahasa Inggris. Inggris? Everything. Bahasa isyarat. Everything. Everything. Art we taught Iya, everything. semua bahasa digabung-gabung. Mereka udah lumayan ngerti bahasa Indonesia Oke, juga. yang penting ngerti lah ya. Maksudnya dalam artian mungkin nggak jadi barrier bahasa, nggak jadi barrier. They seperti also itu. understand Thailand. Iya. Oh, really? Fun fact semalam, our editor complained to me, Okay, not because? complain in a bad way. Ya. Uh-huh. Nova, please talk normal. Jangan campur-campur bahasa. Oh, oke. It's so titlenya. Iya. One sentence will have 3 different languages. Oh iya, betul juga. Si Naya juga ngerti bahasa Cina dia. Iya, Chinese. iya. Oh, Dia oke. ngerti dikit jadi. Tapi kalau Naya sama Pon, berarti kalau kita katakanlah, saya nggak tahu ya, apakah memang lebih banyak akan ada di Indonesia, sehingga Naya sama Pon sendiri, seperti apa kemampuan bahasa Indonesia saat ini? Ngerti kan bahasa Indonesia? Pon bahasa Indonesia bisa kan? What's your level? Sedikit-sedikit. Sedikit. Yeah. I give myself like 5. Misalnya tanya 5 mau out of 10. udah makan apa gitu bisa jawab. Oh, oke. Yeah, Makan yeah, apa? Like basic I can. Like basic, Iya. oke. Hari ini udah makan Pon? Udah. Kalau kita lagi ngomong apa, bahas sesuatu, asal dia tahu one words, One word, oke. Guess keywords, Oh, ya, oke. bisa You ngerti. guess ya. Iya. The rest, ya. Guess Oke, the rest. lucu juga. Iya. Kayaknya selama nggak pakai logat kali ya. Iya betul. Tapi di Indonesia kan banyak logat yang mungkin iya. itu akan bikin bingung juga kan nantinya. Oke. Nah, aku pengen tahu juga nih, balik lagi ke debut dulu itu. Nah, ketika ekspektasi kalian ketika debut waktu itu apa sih gitu? Apalagi ini nggak banyak kan di Indonesia yang membernya campur-campur dari berbagai negara seperti itu. Ekspektasi kalian apa waktu itu? Takutkah atau excited seperti itu? Lalu ketika debut apa yang kalian rasakan? Aku yakin nggak cuman plong kan. Apalagi ketika mungkin awal dikenalkan, market kalian kan bisa jadi belum terbentuk waktu itu. Nah, bagaimana waktu itu? So excited. Excited. Excited but also nervous. Yeah. Okay, what make you nervous or maybe afraid about fandom in Indonesia maybe? Maybe not so much afraid, just like Anticipation. anticipation, Yeah. excitement. Like, oh my gosh, I hope it goes as I envision. Okay. Yeah. Semoga Oh. berjalan lancar gitu ya. Maybe I'm like kind of nervous. Okay. Cause like I feel like oh my god I'm so excited people gonna listen to my song Okay. something like that. Mhm. I'm gonna feel like if they like my song, I'm gonna be so happy. Yeah. Okay. People can see your hard work. Yeah, Yeah, people yeah, can yeah. see our performance. Oh, yeah, I'm so yeah. excited. Oke. Yeah. Tapi ada nggak apa yang waktu itu membuat kamu yakin bahwasanya
Papillon ini bisa loh diterima. Paling enggak mungkin market awal di Indonesia ya, paling enggak bisa diterima di Indonesia. Kalau di Indonesia diterima, mungkin global juga akan bisa menerima karena kita kan majemuk banget ya masyarakat ya kan. Waktu itu apa yang bikin kalian optimis bahwasanya Papillon bisa nih diterima di sini? Kayaknya per orang beda ya. Kalau dari aku, karena kita sangat berbeda per personil, ada karakter masing-masing, visual masing-masing. Everyone will have everything gitu. Kayak kamu misalnya suka A ada A, kamu suka B ada B. Jadi sesuai type beauty type-nya sendiri gitu, character type-nya kita. Kalau Angel apa yang bikin waktu itu awal optimis bahwasanya Papillon bakal bisa diterima? Itu sih. Kalau aku, karena kita unik gitu. Jadi tipeku misalnya tipeku yang kayak Nova gitu, atau tipeku yang kayak Pon, ada semua. Jadi kita ngomong dari sudut pandang dari fansnya ya untuk melihat seperti itu. Makanya kenapa konsepnya seperti idol group tadi itu kayak gitu. Kalau Farah seperti apa? Aku juga mirip-mirip sih karena konsepnya diversity, kayak kita beda dari race, jadi kayak tiap orang kan punya tipe masing-masing gitu. Dan mungkin lagunya juga easy listening juga. Nova, seperti apa? Apa yang bikin kamu waktu awal debut itu optimis bahwasanya Papillon bisa diterima? As simple as kita punya member dari berbagai negara, nggak mungkin nggak bisa diterima oleh berbagai negara. Gitu aja sih. Nah lantas apa dong sampai sekarang nih gitu, momen paling sulit yang harus kalian jalani bersama Papillon dan kalian saling menguatkan satu sama lainnya bahwasanya kita akan punya garis finish yang bagus nih, masa depan Papillon ini cerah nih gitu. Apa bagian tersulit selama ini? Mindset. Good mindset. Kenapa itu? Why mindset? Because if you have a good mindset, you can do everything in your life. You know what I mean? Yeah. Nice. Ya setuju sih. Tapi apa yang mungkin ada nggak hal yang sebenarnya orang nggak lihat nih selama ini dari perjalanan mau 1 tahunnya Papillon nih, yang banyak orang nggak ketahui gitu? We're so funny. Oh really? Yes. Buat So jamet. Iya, terus balik kamera ya. Actually, we're so loud. You know what I mean? So like maybe we outside we kind of so hi. Soalnya kita di rumah jokes-jokes Oh, ya. Jokes bapak-bapak. Oh gitu. Yeah. Ada jokes yang ngerasa kayak udah keluarga banget sih. Cringe-nya udah kelihatan gitu. We're so cringe. Tapi itu yang justru menyatukan kalian ya, atau apa istilahnya? Karena kan saya nggak tahu karena cowok ya. Cewek-cewek banyak gitu gabung dari 5 orang jadi satu tempat gitu. Kalian suka saling ini nggak sih julit-julitan gitu, atau tadi justru karena ada punya satu mindset yang sama ya akhirnya itu mengalahkan beberapa hal-hal yang mungkin ego masing-masing seperti itu. At first pasti ada kayak bentroknya, like strangers, and then live together in one house for like how many years now? 1 year? 1 year, yeah, it's almost 1 year. Yeah. Terus kayak harus jadi saudara, harus work together, live together, and then like eat together, shower together, sleep together. Kayak itu hard sih, tapi lama-lama kita kayak ya udah, this is my new sister. Berarti kalau hampir 1 tahun kalian sudah sangat kenal banget dong. Siapa yang paling ini, siapa yang kadang paling ini. Kadang nggak perlu ngomong, lihat mukanya ya we know gitu. Ini mikir apa ya gitu. Ada yang lagi bete gitu kayak you okay gitu. Padahal dia senyum tapi kita tahu. Feeling. Lantas itu bagaimana dong untuk bisa tetap bikin kompak gitu? Karena kan nggak tahu ya. Cewek kan mungkin lebih moody, atau nggak tahu kalian di usia kalian lebih moody nggak sih, sehingga ya kadang moodnya gampang banget berubah seperti itu. Gimana kalian saling menjaga kekompakan selama ini? Malah menurutku karena kita cewek lebih saling ngerti gitu. Kayak kita ngerti kenapa moody mungkin lagi bete-nya kenapa. Karena kita juga gitu kan. Jadi relate aja gitu. Understanding-nya lebih dapat. Lebih backingin temen aja sih. And like try to solve as soon as possible. ASAP. Cover gitu. Nah, ini kan udah mau 1 tahun nih gitu kan. Kalau misalkan nih kalian harus memperkenalkan diri lagi gitu kan. Papillon itu seperti apa? Apakah kalian masih menggunakan image yang waktu perkenalan awal dulu, atau kalian ngerasa ada sesuatu yang harus berubah nih gitu saat ini gitu? For me, we have a lot of concepts, or like our concept is unlimited concepts right now, right? So for me personally, we haven't really explored what I personally
would like to explore yet, Oke. but we will definitely be getting around to there. Oke. Yeah. Kita masih banyak ide-ide gitu lah secara Iya. langsung yang belum kita eksplor. Oke. Jadi nanti ditunggu aja Ditunggu, ya. ada kejutan. Papillon Guys. akan We all have different colors, so like Yeah. we're going through Okay. them and we're Coba satu. trying to find what matches us the Okay. best. I would say we don't have to reintroduce ourselves because Yeah. we have a lot Mhm, coming. mhm. Yeah. Oke. ditunggu Oke, aja oke. keasikan papillon ini. Emang apa sih yang nanti akan coba kalian tawarkan di tahun kedua, bisa dikatakan tahun kedua ya? Apa yang nanti mungkin akan kalian tawarkan sebenarnya? Banyak warna-warna baru. Tentang apa? Tentang musik kah? Atau misalkan performance kah? Atau lebih pada ekspansi dalam artian lebih agresif lagi untuk keluar? Karena kan memang mimpinya untuk global kan? Atau seperti apa nanti di tahun ini, setelah ini? Definitely we're trying something new. Mhm. Maybe more brave. Oke. Yeah. More brief about Music. musik. Music, Oke. Concept maybe. audiensnya, Audience, oke. warna Impossible. lagunya, Mhm. konsepnya, Konsepnya, Oke. wardrobe-nya, Oke. semua. Kayaknya bakal ada yang menarik banget More buat di tahun us. kedua ya. Iya. Tapi kalian bisa dikatakan ini nggak sudah puas nggak sih ya gitu? Atau misalkan dalam range deh, dalam 1 sampai 10 gitu, sampai di bulan ini gitu menjelang 1 tahun, berapa tingkat kepuasan kalian terhadap langkah yang sudah dilakukan Papillon ini? Dan aku rasa ini yang membuat kita harus lebih agresif nih, karena memang mungkin belum sampai level 10 seperti itu. I think I'm pretty happy with Pretty happy, what okay. we've done so far. Mhm. I'm happy with our process, but that doesn't mean that we're done growing, and that Okay. doesn't mean that we're gonna stop here. So Oke. we're I gonna. think, the key is not yet done for growing kan, seperti Yeah. itu kan. Because it's Yeah. never gonna be enough. Yes. Kita nggak bisa gampang puas. Iya, Masih betul. banyak banget yang belum kita explore. Apa challenge utama? Berarti kalau dari Papillon sendiri, apakah sudah selesai dengan masalah ego masing-masing seperti itu sehingga kita bisa udah jadi satu kesatuan keluarga? Karena market kan meluas banget kan. Kalau kalian belum bisa menyelesaikan itu dengan diri sendiri kan, menaklukkan market yang ada di luar kan bisa akan menjadi lebih sulit. Apa challenge utamanya? The mindset, the routine of us, and like Mhm. just don't think that you're good enough or like you're apa ya? Harus Keep masih haus progressing. untuk Yeah. bertumbuh gitu Harus lah ya. terus Hungernya. haus of this world. Oke. Iya betul juga, Sama. memang seperti itu. Yeah. Cuman kan benar kan kalau misalkan kalian nggak bisa menyelesaikan diri sendiri nih dari dalam untuk melangkah melawan menghadapi market yang luas itu akan menjadi sangat sulit sekali gitu. Don't be scared. Iya, lebih sekali. Betul. Cepat try. Iya. Pernah ada nggak sih kayak perbedaan sudut pandang nih? Karena pasti harusnya ada nih kan. Apalagi Naya sama Pon bukan dari Indonesia. Perbedaan sudut pandang apa sih yang paling sering muncul gitu, terutama yang relate dengan pertumbuhannya Papillon ini? We're all different people, so we all have our own preferences and what we like. So of course there's going to be like, oh, I think that we should do this instead, but we always find what we all agree on. Oke. Pon? Yes. Of course, like yes, of course, right? So maybe it's like small thing too. Yeah. We're like Dari cara makan ya, yeah, even the way food, Oh, ya? you know. the way Oh, we this should go in the talk. fridge. This should go in the Yeah. fridge. Oh, You should Simple wear it stuff. first, something like that. Yeah, you should microwave it. Something like that. Yeah. Yeah. Like small thing a lot. I think Okay. you should wear this suits you, this doesn't, you Yeah, know. yeah, yeah. Dan how you handle it? We just like Talk. Talk and then on I'm the like, top? really? Communicate. Okay, Uh-huh. done. Try. Communication. Just have an open mind. Yeah. Okay. Oh my God. Oke, I see. Iya. Lalu ini ada nggak sih, momen ketika justru perbedaan itu makin menguatkan kalian? Iya. Kita jadi nge-respect satu sama lain. Understandingnya Understanding. jadi gede banget. Gede banget. Oke. Kalau paling sering berantem gara-gara apa? Ayo. Dance. Dan terus makan juga nggak sih kayak kayak dinama-namain. Apa itu? Kita dinama-namain. Maksudnya? One funny thing, Naya put her name Okay. in a banana. Iya. Oh, I thought you were going to talk about my watermelon. Oh, and watermelon. What do you mean? Ini pernah A big sekali. watermelon, right? Oke, Aku big keluar watermelon. dari Right. kamar. Oh, Iya. oke. Aku Nah, kaget you banget. wait in watermelon. All that. On She ran that. I just see her For eating.
Hank, no one gonna eat her It's mine. watermelon. Oh, Don't eat it. It's okay. mine. Oh, before we fight about like something, we eat someone food, you know, Yeah. and then we just like write a name on it. Okay. That is so big. We write so big, Yeah. like Yeah. Fawn, now for Okay, Farah, yeah. Angel, Naya. Yeah. It's mine. Like Okay. it's mine. Yeah, it's us compromising. So we had an argument about, oh, you ate my food. No, I Yeah, didn't. So something like that. we made a rule so we all have to write our names on Okay. the food. Our Okay. stuff too. Yeah, And and everyone. everyone also writes their name. Iya. Awalnya karena kita makanan ada yang dari company kan, Oke, yang kayak betul. memang ini makanan untuk Iya. sharing, Mhm. tapi ada yang beli makanan sendiri Oke. juga. Iya, iya, Jadi iya. kayak ini sebenarnya Ini siapa? boleh dimakan Gitu. nggak Oke. sih? Yeah, yeah, yeah. So now we write with everything, tapi itu aku kaget. Aku keluar kamar, she's eating a whole watermelon with What? Naya. Naya. I was like, oh wow. Oh, watermelon? Iya. Wow. Aku langsung, ini harus Oh, iya, Yeah, iya, I iya. ate it like that. I cut it in half and then I ate it like that. Okay, so because you talk about food, what's your favorite in Indonesia? Favorite in Indonesia? Hey. Martabak. Hey. but Martabak? not Martabak. keju. The sweet keju. one or No keju. Sweet, sweet, oh, sweet. sweet one? Okay. Yeah, but no keju. Only chocolate. Only chocolate. Yeah. Because cheese and chocolate cannot mix. Iya. Yeah. Okay, it must be spread. Iya. Enaknya mas. Iya. Pon. What about porn? Oh, Banyak banget. my kind of random, but like I Okay. like bus ring. Bus rank? Really? Karir kamu. Okay. It's the best. Really It's the serious. best. I'm serious. I also It's like chimol, but Chimol. my manager took me one time and Yeah. there was like a chimol with mozzarella inside. Oh, yeah, okay. Oh my god, that was Yeah. so Oh, good. yeah. That was so good. I was Because like, wow. you cannot find in United States or you No, cannot I find in never had Bangkok, that right? before. I love bus ring, guys. This is Indo. Okay. Iya, iya. This is Indonesia, ya. Gorengan. Nah, apa sih stereotip tentang negara masing-masing nih yang ternyata nggak benar nih ketika kalian akhirnya bertemu gitu? Mungkin kalian pernah punya bayangan misalkan, orang Amerika tuh gini nih, gitu, atau orang Thailand seperti ini. Tapi ketika bertemu itu ternyata nggak benar, gitu. Atau justru sebaliknya juga, bagaimana Naya melihat stereotip about most of Indonesian people, gitu, Indonesian people. But there is not true or something true, gitu. I think the only stereotypes that I knew about before I came to Indonesia was that there's a big Muslim population, Okay, which is yeah. true. Iya, And then also that you guys are kind of like similar or like sisters oke. with Malaysia. Oh ya. Yeah, that's it. But it seems pretty true to me. Yeah, I haven't found anything, or I don't know. I don't think there's anything that's like, oh, this isn't what I expected. Okay. Yeah. But before you join with Papillon, you already come to Indonesia or no? No, my first time was moving here. Oh, oke. Langsung pindah ya. Terus hal apa sih yang paling kalian pelajari dari budaya satu sama yang lainnya? Terutama apa? Nalfa. Nalfa is tries really hard to speak Thai. She like learns Thai a lot. Oh, When okay. me and Pon speak to each other, she always like she hears one word and she's like, oh, Yeah. it's really cute. For maybe maybe she like to watch Thai movies. Oke. And she's like come to me and say some stuff. Oke. Then I'm Aku like, ngikutin. what? Yeah. Okay. But she tried. I love that. I love Okay, that. She Thai tried to sing movie, Thai yeah. song to me too. Yeah, I love yeah, that. I love that. I love that. Thai movie, Thai song, Thai food, maybe. Yeah. Tapi aku penasaran nih sama Naya sama Pon. Sebenarnya apa yang bikin kalian akhirnya mau mencoba untuk berkarir di Indonesia? Actually, when I mean in Thailand, I was doing a lot of different auditions, and then I got this audition, and the thing that made me want to come here the most is my company. Oke. Because I did like some research on the company and I was like, wow, it looks really good. So, yeah. And I didn't have any like bad, I was like neutral towards Indonesia. Like Okay. I wasn't like positive or negative. It was just like, Okay. oh, I'll go and I'll see how things turn out. Dan akhirnya setelah 1 tahun, what do you feel? You happy with it? Good. I'm happy. Yeah. Yeah. I've met like amazing people here. Oke. These girls, they're my sisters. What? Oh, my daughter. Oh, iya. My sisters and my daughter. Yes. Oke. Bagaimana dengan Pon? For me, I'm like I don't maybe because of actually because they say they have Thai member. Oke. Oh, me. Yeah. Cause I dance already in Thailand, right? Yeah. I like kind of like to dance something Okay. like that. And then it's like I got this audition and I passed it. And it's like there was like, you know, we have Thai members Oke. and become is a
her, and she like speak Thai like Oke. Like a baby. a baby. But it's good. Oh yeah, that's why she was like maybe it's like Thai half-time member. Oke, iya, cute. Nah, kalau si Naya sama Pon kan memang mengikuti beberapa audisi ya. Berarti kan mereka punya passion untuk menjadi performer lah, bisa dikatakan seperti itu. Kalau para Angel dan Nova juga seperti itu, memang punya passion di sini untuk lebih ke performer seperti itu. Iya. Dulu aku cita-cita aku aku suka satu idol group Oke. namanya Girls' Generation dan Oke. aku pengen jadi dia, pengen jadi mereka. Jadi seperti mereka. Iya, Oke. terus akhirnya aku ikut audisi, terima. Diterima. Ya. Oke. Angel? Kalau aku memang dari di bidang entertainment dari dulu, dari kecil. Dari 14 itu aku sudah modeling, TVC. Oke. Tapi hanya seputaran itu sama songwriting. Oke. Jadi kerjanya music production Music kan. production. Oke. And pingin nge-challenge diri sendiri buat go public. Kayak maksudnya nunjukin diri sendiri. Nunjukin diri, Dulu kan iya. di behind the scene Iya, nih. iya betul. Di belakang layar Iya. kalau di musik. Kayak gimana kalau di depan Kalau di layar. seperti itu. Oke. Nova, seperti apa? Kurang lebih sama kayak Kak Angel. Aku malah tadinya di arts, kayak tari tradisional, Oke. ballet, bla 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 bla. Terus sempat fokus di TVC Oke. dari SMP. Akhirnya kayak oke, gue kasarnya gue udah bisa ini. Tapi kok gue nggak bisa fokus satu sih? Oke, akhirnya coba prove yourself that you can focus on one. Apa itu? Vokal This. atau? Oh, Focus seperti on ini. one thing One as thing in an idol. Oh, oke. Iya. Oke, menarik juga. Nah, untuk Naya nih khusus tumbuh di Amerika gitu kan. You grew up in Amerika, lalu memilih berkarir di Asia, terutama di Indonesia. Kamu masih ada bias global nggak sih yang menempatkan negara tertentu itu mungkin lebih superior daripada negara lain? I think all the countries that I've lived in have their own perks. Like for America, for example, there's no, or where I lived at least, there was no public transportation, Okay. and there's no Grab. Yeah. So Oh, really? that's a big thing for me. Actually, I love like when I lived in Thailand and when I live here now. Like Grab is amazing, Oke. or like delivery services in Delivery general. service. Yeah, like there's like a bunch of them, but yeah, I think it makes life easier here. What about industry? Like What about the music industry maybe? Music industry. Oh, in terms of music, yeah, I think that definitely America and like English-speaking countries like England and like Australia, they have an upper hand Oke. in terms of how many people they can reach because English is kind of the universal language, right? But that doesn't mean that they're better at making music or that like the music that other people make isn't good. Like for example, Tensi and Nakila and the other Okay. girl was the girl at Deb's concert. Nabila. Nabila, I love Nabila. her too. She's so good. Like there's so many. Oh, Nabila Taki yang Yeah. dari Aceh itu ya. Oke. Yeah, she's so good. Oh my god, her voice is amazing. Yeah, there's so many good artists here in Indonesia that I found through living here that I would have never found if I didn't move here. So it's just accessibility, language. Iya. Yeah. But I Okay. love all music. Oke. Nah, aku mau tanya tentang musik nih. Tentang globalisasi musik seperti itu ya. Itu kadang kan ada orang yang bilang kalau akhirnya musik itu menjadi mirip-mirip semua. Kayak seperti itu. Nah, kalau menurut kalian globalisasi musik itu justru membuka ruang eksplorasi baru atau seperti apa sih sebenarnya dengan anggapan-anggapan itu gitu. I feel like with how easy it is to go viral on the internet Yeah. nowadays, It's really easy ya. there are some people that try to kind of capitalize off of that and try Okay. to copy like the trending sounds or like copy of famous type of music. Iya. But I feel like people that do that, maybe it doesn't really work all the time because it doesn't come from a place that is real, if that makes sense. But I do think that a lot of people are taking little bits and pieces of all of these things. Like it's so much easier to listen to so many different types of genres and stuff. So it's a lot easier for people to find things that they like that maybe they wouldn't have encountered by themselves if it weren't for the internet. And so they're like kind of combining all of the things that they like and making their own thing. Oke. It's opportunity or threat? I think it's an opportunity. It's opportunity. Yeah, I think it's great. I think you having access to all of these different
like flavors of sound and music is amazing. Like share art around the world is it's great. Nah, karena kalian sekarang kan sudah masuk hitungannya jadi sorotan lah seperti itu kan. Apa sih tanggung jawab artis muda gitu terhadap berbagai isu sosial dan budaya? Kalian pasti akan mengembang itu kan, karena orang akan melihat kalian sebagai role model seperti itu. Mau nggak mau kalau kita punya sosial media itu pasti tanggung jawabnya besar ya. Even you're an artist, public figure, or like normal people, or even like a mother who have social media, itu tanggung jawabnya gede karena apapun yang kita upload itu bisa sometimes viral and then like whatever happens. Tapi kalau untuk isu sosial sendiri itu pastinya kita harus peduli. Tapi nggak semua bisa kita show, nggak harus semua kita show off. Kapasitas kita as an idol aja. Kalau untuk peduli, maybe we can repost something, maybe kelihatannya satu orang ini si A, oh dia tuh nggak pernah posting apa-apa ya tentang isu, oh tapi ternyata di belakang tuh dia ngebantu lo, dia donasi, dia ini itu, tapi nggak pernah diposting. That is totally fine. You don't have to show always. Have to filter karena nggak semua yang kita show juga di social media itu bisa berpengaruh langsung gitu loh. Ada kapasitas kayak orang yang lebih berwenang itu lebih bisa impactnya lebih gede. Impactnya lebih gede. Oke, menarik. Aku punya pertanyaan terakhir nih buat kalian. Kalau 5 tahun ke depan ya, kita ngelihat 5 years nanti gitu, kalian terus ngelihat kembali look back ke tahun ini gitu. Kalian ingin dikenang sebagai grup seperti apa sih gitu? That we had fun. That we're still young. Iya, betul. Young and wild and free. Just being teenagers Yeah. and do our like passions. Yeah. Aku berharap kita bisa nemenin mereka aja sih, jadi mereka kayak thank you ya udah nemenin kita gitu. Dari awal. Aku dulu jadi semangat sekolah karena lihat kalian gitu, kayak kita kalau lihat grup-grup dulu gitu kan. Ya betul. Tapi setelah ini ada acara di luar negeri nggak setelah ini? Secret. Ditunggu aja. Ada bocoran dikit negara mana mungkin Asia atau di mana gitu show terdekat untuk yang ada di luar? To be continued. To be continued. Oke deh kalau gitu. Ya, terima kasih Papion udah berbagi cerita sampai sini. Semoga perjalanan kalian nanti terus berkembang gitu dan makin banyak orang-orang yang mengenal karya kalian gitu. Terima kasih sekali lagi udah main di Ruang Jujur. Sampai ketemu di obrolan-obrolan lagi nantinya. Terima kasih. Thank you ya semuanya.